Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan ulas secara mendalam seperti apa dan siapa sebenarnya perempuan yang satu dua hari ini betul-betul viral di jagat maya. Perempuan bercadar yang merupakan sosok wanita yang begitu pemberani, membawa senjata api, ingin menemui Pak Jokowi. Kesaksian satu persatu sudah mulai bermunculan, termasuk tetangga-tetangganya, Pak RT-nya, dan mengklirkan bahwa perempuan memang ini adalah orang yang senantiasa melakukan pengajian-pengajian di rumahnya dan bahkan terkesan memaksa orang-orang yang ada di sekitar rumahnya untuk ikut dalam pengajiannya. Tetapi tentu bagi kaum-kaum sumbu pendek, terutama kadrung-kadrung biadab, tidak berdiam diri. Mereka sibuk menggiring opini, mengatakan, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini hanya settingan, ini hanya main-main. Salah satunya misalnya Alfian Tanjung yang mengatakan bahwa perempuan ini hanya main-main. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika seorang perempuan dianggap main-main dan membawa senjata api, inilah yang saya kira menjadi tanda tanya besar. Dan di saat yang sama ketika polisi melakukan penggerebekan di rumahnya, ternyata ditemukan beberapa pucuk senjata dan barang bukti yang lain yang kuat dugaan perempuan ini bagian daripada teroris. Dan tidak sampai di situ, BNPT pun turun tangan. Bahkan Pak Jenderal Nur Wahid memberikan penegasan bahwa perempuan ini setelah ditelisik lebih dalam ternyata juga adalah mantan pengikut HTI. Nah, kita tahu sendiri bahwa HTI ini adalah ormas terlarang di negeri ini yang sudah dibekukan oleh negara kita. Ternyata perempuan ini adalah salah satu pengikut dari HTI. Dan lebih dalam lagi diperjelas bahwa suaminya adalah salah seorang aktivis NII dan bahkan di sana dia orang penting. Oleh karena itu saya kira apapun yang menjadi giringan-giringan para kadal gurun, saya kira tidak akan bisa mempengaruhi persepsi kita sebagai orang yang waras bahwa orang ini adalah bagian daripada terorisme yang memang bertujuan ingin Ya semuanya ya. Oke Pak. Mengenai menemui Pak Jokowi yang mencoba menerobos tidak saja dengan maksud akan memberikan kita penegasan-penegasan terutama soal bagaimana Pancasila untuk tidak digunakan oleh Jokowi dan diganti dengan asas Islam. Tetapi lebih daripada itu, karena kalau hanya mau menyampaikan seperti itu, untuk apa membawa pistol kira-kira? Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di rumahnya ditemukan barang bukti 4 buah senjata api. Jadi bagi kadrun-kadrun biadab, berhentilah untuk memainkan isu-isu murahang, karena kita kaum waras pasti tidak akan percaya dengan apa yang Anda sampaikan ke publik. Kita pasti akan counter terus bahwa faktanya perempuan ini adalah perempuan yang bercadar, perempuan yang dengan sengaja membawa pistol mau ketemu Jokowi ke istana, perempuan yang memiliki barang bukti yang memang mengerikan, dan perempuan yang kebetulan suaminya lagi adalah aktivis NI. Dan perempuan bercadar ini juga berdasarkan penegasan
dari BNPT adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah lama dibukukan. Nah, bisa jadi, ini bisa jadi ya. Perempuan ini memang by design. By design atas kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini menjadi bagian daripada isu hoax yang disebarkan oleh para kadrun terkait dengan ijazah palsu. Apalagi di dalam tuntutan terkait dengan ijazah palsu ini, di sana ada salah seorang aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi pengacaranya yang namanya Khosinuddin. Nah, tentu ketika di-tracking dengan baik informasi dari BNPT bahwa perempuan ini adalah aktivis HTI, maka boleh jadi ini adalah suruhannya Khosinuddin. Atau kalaupun tidak disuruh oleh Khosinuddin, ini menjadi bagian dari rentetan peristiwa-peristiwa ijazah palsu. Dan saya kira apa yang dipaparkan oleh mantan teroris, dalam hal ini Ken Sutiawan, yang juga menegaskan bahwa ini bisa jadi ada hubungannya dengan hoax ijazah palsu yang selama ini mereka getol hembuskan ke publik, dan bahkan sampai pada menggugat Pak Jokowi masuk di pengadilan. Dan saya kira hal itu bisa saja terjadi, apalagi kalau kita sudah tahu tuntutannya tadi, runutannya. Ada Khosinuddin yang berdiri di pihak yang menyebarkan hoax ijazah palsu Jokowi, dan ada perempuan bercadar ini yang juga ternyata mantan aktivis HTI, sama seperti Khosinuddin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRI harga mati. Salam Nusantara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.